Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas dalil wahdaniyat Allah di dalam perbuatan atau af'al. Dalam perbuatan ini hanya ada kam munfasil. Sedangkan di dalam zat dan sifat ada kam muttasil dan kam munfasil. Apa itu? Bahwa yang mempunyai perbuatan hanyalah Allah. Selain Allah tidak mempunyai perbuatan. Dalilnya, jika ada makhluk yang mempunyai perbuatan, bahwa selain Allah ada yang bisa membuat kesan. Ini kemungkinannya ada dua. Pertama, perbuatan itu dari diri sendiri. Jika seperti ini, maka segala sesuatu ini terjadi tidak butuh kepada Allah. Mas Jo datang ke sini karena kekuatannya, dengan keinginannya, bukan karena keinginan Allah, bukan karena perbuatan Allah. Berarti Mas Jo tidak butuh kepada Allah. Kalau ada makhluk yang mempunyai perbuatan, seakan-akan Allah tidak dibutuhkan. Berarti kalau begitu Allah bukan Tuhan. Karena Tuhan ini atau Allah itu adalah zat yang mana seluruh makhluk butuh kepadanya. As-Samad. Segala makhluk butuh kepada Allah. Tapi kalau seandainya ada seperti ini, perbuatan itu dari diri sendiri, untuk apa Allah? Berarti Allah bukan Tuhan. Karena manusia mempunyai perbuatan sendiri. Segala sesuatunya karena diri sendiri, tidak butuh pada Allah. Maka mustahil ini. Seluruhnya butuh kepada Allah. Bukan sebagian butuh pada Allah. Tapi seluruh makhluk. Makhluk itu segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Selain sifat Allah itu adalah makhluk. Kemudian yang kedua, kalau ada makhluk yang bisa menghasilkan perbuatan, maka kemungkinannya perbuatan itu ada karena Allah. Tapi Allah menitipkan kekuatan itu kepadanya. Contohnya api. Api ini membakar. Kenapa api bisa membakar? Karena api mempunyai kekuatan yang Allah berikan kepada api, yaitu sifat membakar. Kemudian api membakar dengan sendirinya. Tidak butuh lagi kepada Allah, seakan-akan Allah lepas daripada api. Dan ini adalah keyakinan umumnya orang Muslim. Yang hampir sama keyakinan ini adalah keyakinan Mu'tazilah. Ini pun masih keyakinan yang salah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kekuatan kepada api supaya dia bisa membakar, berarti Allah lepas tangan kepada api. Kayak tukang jam. Jam bergerak gak? Bergerak. Kenapa bergerak? Karena ada kekuatan. Apa kekuatannya? Baterai. Setelah baterai dimasukkan ke dalam jam, tukang jam masih menggerakkan jam? Enggak. Berlepas tangan. Gambarannya seperti itu. Dan kaum muslimin kebanyakan berkeyakinan seperti ini. Kaum muslimin yang enggak ngaji. Ini masih salah loh. Tidak benar ini. Karena jika demikian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghasilkan sesuatu, berarti butuh kepada yang lain. Jika Allah ingin membakar rumah, berarti butuh kepada api. Jika Allah ingin membakar kayu, berarti butuh kepada api. Jika Allah ingin menyembuhkan manusia, berarti butuh kepada obat. Berarti Allah butuh kepada yang lain. Dan itu mustahil. Gambarannya seperti tukang baterai tadi. Jika tukang baterai ingin menyalakan jam, maka butuh kepada
baterai. Dan memang benar tukang baterai nggak bisa menjalankan jam. Butuh pada baterai. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah berbeda dengan makhluk. Allah mampu membakar tanpa berhajat, tanpa perlu kepada api. Allah mampu menyembuhkan tanpa berhajat kepada obat. Allah mampu mengenyangkan tanpa berhajat kepada makanan. Kenapa? Karena Allah itu Ghani, Maha Kaya, dan Maha Kayanya Allah sudah dibahas sebelumnya bahwa Allah tidak butuh kepada apa-apa. Bukan Allah Maha Kaya itu karena Allah memiliki segalanya, tidak. Tapi Allah Maha Kaya karena Allah tidak butuh kepada segalanya. Jadi kalau ada yang bertanya, ini lampu nyala oleh siapa? Oleh Allah. Jangan sampai kita mengatakan, apalagi menjadi keyakinan, jadi etikat, bahwa lampu ini nyala karena Allah, tetapi karena kekuatan listrik yang Allah titipkan kepada lampu. Lampu nyala nggak butuh kepada listrik. Allah bisa langsung menyalakan lampu ini tanpa listrik. Ini keyakinan kita, keyakinan ahli sunnah. Dan umumnya orang muslim ya seperti itu. Ini lampu nyala oleh Allah, tapi karena kekuatan yang Allah titipkan kepada listrik, sehingga listrik bisa menyalakan lampu. Namun Imam Nawawi mengatakan orang yang beriktikad yang kedua ini tidak menjadikannya menjadi orang kafir, hanya saja menjadikannya menjadi orang fasik. Kalau yang pertama ini kafir. Orang kafir nggak percaya sama Tuhan kan. Alam semesta kenapa ada? Karena dengan sendirinya. Teori apa namanya? Teori Big Bang. Yang besar mengecil, kemudian dari kecil meledak. Dari atom. Mustahil. Kalau gitu, hancurkan saja coba bom rumah kita. Mudah-mudahan jadi apartemen. Gak mungkin. Akal gak menerima kalau adanya alam semesta ada karena dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Pasir yang kecil aja pasti ada yang menciptakan. Apalagi alam yang segede ini. Pasti ada yang menciptakan. Orang yang pertama ini orang-orang kafir. Kenyang wajib dengan nasi. Wajib dengan makan. Ini namanya keyakinan yang salah total kalau ini. Kalau yang kedua mending. Tidak kafir tapi fasik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat fasik. Dan kita udah belajar. Yang perlu kita lakukan adalah menancapkan keyakinan itu ke dalam hati kita. Bahwa segalanya dari Allah. Kesan atau hasil semua yang terjadi itu Allah yang berbuat. Tidak ada andil sedikit pun dari makhluk. Sekali lagi yang kedua ini sama dengan Mu'tazilah. Perbedaannya, orang awam muslimin ini berkeyakinan bahwa obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang datang dari Allah. Ini keyakinannya ditancapkan dari mulai bayi. Kebiasaan-kebiasaan sampai dewasa masih punya keyakinan seperti itu. Tapi Mu'tazilah berkeyakinan seperti ini, bahwa segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, tapi dengan kekuatan yang Allah titipkan, itu dengan satu dalil. Dalilnya Al-Quran lagi. Apa dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mereka mengartikan wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun. Ma di sini mereka mengartikan tidak. Ma ini kan ada dua arti, bisa sesuatu atau tidak. Ma af'al, aku tidak berbuat. Atau ma itu bisa diartikan sesuatu. Mereka mengartikan wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian wa ma ta'malun, tapi tidak dengan perbuatan kalian. Perbuatan kalian diciptakan oleh kalian sendiri.
Sedangkan ahlu sunnah menafsirkan ayat tersebut, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan segala sesuatu yang kalian perbuat itu perbuatan Allah, itu ciptaan Allah. Satu ayat membuat selamat, dan satu ayat juga membuat fasik, orang-orang Mu'tazilah. Jadi kembali kepada Al-Quran itu wajib. Tapi jangan sembarangan kembali Quran, kembali Al-Hadis, kembali kepada sunnah. Ngerti Quran enggak? Jadi harus ngerti dulu ilmu-ilmu bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Harus ada 14 ilmu yang harus dikuasai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna likulli syai'in sababa." Dan kami jadikan segala sesuatu itu sebab. Sebab ini bukan berarti kekuatan yang dititipkan. Karena makan menyebabkan kenyang. Makan ini sebab seseorang menjadi kenyang. Ini bukan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Tapi sebab itu menggandengkan. Dititipkan dengan menggandengkan itu berbeda maknanya. Kalau menitipkan itu berarti Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan. Seperti tukang jam yang menitipkan baterai, kekuatan baterai ke dalam jam, kemudian lepas tangan, biarkan gerak sendiri. Itu menitipkan. Sedangkan menggandengkan itu tidak berlepas tangan. Kalau menggandengkan itu contohnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan api dan Allah juga menciptakan panasnya. Api dan panas ini sama-sama diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan nasi, Allah menciptakan makanan, dan Allah juga menciptakan kenyangnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lampu, Allah juga menciptakan listrik, kemudian Allah juga menciptakan nyalanya. Jadi ketiga-tiganya itu ciptaan Allah. Allah menciptakan nasi dan Allah juga menciptakan perbuatan makan kita, kemudian Allah pun yang menciptakan kenyangnya juga. Jadi seluruhnya itu diciptakan oleh Allah. Allah selalu memperhatikan kita, mengurus kita, tidak berlepas tangan seperti tukang baterai tadi. Itulah jika ada makhluk yang mempunyai perbuatan yang menghasilkan, yang terjadi kedua perkara ini. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala esa di dalam perbuatan atau af'al, bahwa yang mempunyai perbuatan hanyalah Allah. Selain Allah tidak mempunyai perbuatan. Kesimpulannya bagaimana? Kita bahas setelah ini ya. Ini hapus dulu.